Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya ikhtilaf. Nah, sebelum masuk kepada sebab tersebut, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarahnya terlebih dahulu. Nah, dalam sejarah perkembangan hukum Islam, di masa Rasulullah hidup, sudah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Tetapi, perbedaan itu dapat dipertemukan dengan mengembalikan kepada Rasulullah. Nah, ketika beliau wafat, maka muncullah beberapa masalah di kalangan sahabat. Misalnya, pada sahabat Abu Bakar. Nah, permasalahannya itu tidak memberikan warisan kepada saudara si mayat jika mereka mewarisi bersama-sama dengan kakek si mayat, karena kakek dia dijadikan sebagai ayah. Maka, dengan kata ayah ini dapat menghalangi kewarisan kepada saudara. Nah, namun sebaliknya Umar bin Khattab tidak begitu. Itu Abu Bakar memberikan warisan karena kakek termasuk dalam kategori kata-kata ayah yang dapat mewarisi. Terjadinya perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum Islam itu karena bersifat manusiawi, juga oleh faktor hal lain, karena adanya segi khusus yang bertalian dengan agama. Seiring berjalannya waktu, sejarah hukum Islam kadang-kadang menimbulkan pertentangan keras, umumnya di kalangan orang awam. Setiap mujtahid berusaha keras mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menemukan hukum Allah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang memerlukan penjelasan dan penegasan hukumnya. Dasar dan sumber pengambilan mereka yang pokok adalah sama, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dilanjutkan kepada saudari Eka Damayanti. Selanjutnya, sebab-sebab khusus mengenai sunnah Rasulullah SAW. Sebab-sebab khusus mengenai sunnah Rasulullah SAW yang paling menonjol diantaranya yaitu A. Perbedaan dalam penerimaan hadis, sampai atau tidaknya suatu hadis kepada sebagian sahabat. B. Perbedaan dalam menilai periwayatan hadis, atau sahih atau tidaknya. C. Perbedaan mengenai kedudukan saksi Rasulullah SAW. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan dalam penerimaan hadis, seperti para sahabat yang menerima dan menyampaikan atau yang meriwayatkan hadis, kesempatan tidak sama. Ada yang banyak menghadiri majelis Rasulullah SAW, tentunya mereka inilah yang banyak menerima hadis sekaligus meriwayatkannya. Tetapi banyak pula di antara mereka yang sibuk dengan urusan pribadinya, sehingga jarang menghadiri majelis Rasulullah SAW. Padahal biasanya dalam majelis itulah Rasulullah SAW menjelaskan masalah-masalah yang ditanyakan atau yang menjelaskan hukum tersebut, memerintah atau melarang dan menganjurkan sesuatu tersebut. Contoh perbedaan dalam penerimaan hadis, yang artinya yaitu Ibnu Umar memberi fatwa bahwa bila wanita mandi junub hendaklah membuka atau mengudar sanggulnya, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Setelah fatwa itu, Siti Aisyah Rasulullah SAW merasa heran dan berkata, "Sungguh aneh, Ibnu Umar ini ayah lukunna ru'usahunna, memerintahkan kaum wanita apabila mereka mandi janabah untuk mengudar sanggul. Jika demikian, apakah tidak lebih-lebih menyuruh mereka untuk mencukur rambut saja?" Kemudian Aisyah meriwayatkan hadis mengenai soal itu sebagai berikut, yang artinya itu, "Sungguh aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana dan aku menyiram rambut kepalaku tidak lebih dari 3 siraman."